nyaman diminum. Evakuasi korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini Buduran Sidoarjo telah selesai. 67 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Polisi pastikan proses penyelidikan ambruknya bangunan Ponpes segera dilakukan. Polisi menangkap pelaku penembakan seorang pria yang sedang mengendarai sepeda motor bersama istrinya di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Satu persatu pemain timnas yang baru menyelesaikan pertandingan di liga tempat mereka bermain mulai tiba di Jeddah, Arab Saudi, termasuk diantaranya Marten Pas, Justin Hapner, dan juga Mauro Zylstra. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen terpercaya. Bersama saya Maido Pelfrina. Dan saya Yasir Neneama, saudara. Informasi pertama kita awali dari Bogor, Jawa Barat. Api menghanguskan sebuah pabrik bingkai di kawasan Cikaret, Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, saudara. Tim damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Visual udara ini, saudara, menggambarkan api menghanguskan hampir seluruh bangunan pabrik bingkai yang berada di kawasan Cikaret, Cibinong, Jawa Barat. Dari pantauan udara ini, saudara, terlihat api membesar pada bagian belakang pabrik tempat penyimpanan bahan baku bingkai. di Cikaret. Buruan dah ya. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dugaan sementara api berasal dari korsleting atau kelalaian saat membakar sampah di area pabrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Cikaret. Buruan dah ya. Dari investigasi ada 2 kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya kuasa listrik, yang kedua kemungkinannya adalah ada yang lalai ketika membakar sampah. Tidak ada korban jiwa, kemudian kegiatan ini sekarang sedang dalam pendinginan. Kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dan kita juga telah bisa memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh. Saudara, puing-puing atau evakuasi puing-puing bangunan pondok pesantren ambruk dinyatakan sudah selesai dipindahkan. Hingga saat ini masih tampak alat berat yang digunakan untuk proses evakuasi. Direktur Operasi Pencarian Basarnas Laksma Yudi Bramantio bilang, total korban yang sudah berhasil dievakuasi adalah 171 orang. 67 korban meninggal dunia sudah dievakuasi dan 104 korban selamat.
berhasil mengumpulkan 67 pack dengan rincian 8 body part. Jadi ada 61, kemudian ada 67, 8-nya body part di situ. Nah, itu memang terakhir kemarin itu pukul 21.03 kami temukan lagi 1 body part di situ. Nah, nanti seperti mungkin disampaikan oleh Bapak Deputi, mungkin dari sekian body part itu adalah rangkaian-rangkaian nanti yang akan menentukan adalah dari pihak TVI. Jadi dari total keseluruhan korban terevakuasi adalah 171 orang, kemudian 67 orang meninggal dunia, dari 67 diantaranya 8 itu adalah body part, kemudian yang selamat keseluruhan 104. Pagi sore kemarin kita sisir semua sekalian pembersihan area. Dua santri asal Kabupaten Sampang, Jawa Timur yang menjadi korban pondok pesantren ambruk dikebumikan. Keduanya adalah Abdul Fattah dan Ali Rahbin. Kedua jenazah diserahkan ke pihak keluarga setelah berhasil diidentifikasi. Jenazah langsung dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada tidak jauh dari rumah duka. Ratusan warga mengiringi jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Setibanya di rumah duka, jenazah langsung ditunggu oleh ribuan para takziah yang saat itu lagi menunggu kedatangan jenazah Lora Ali Rahbini, yaitu putra dari Kiai Haji Mahrus Birm. Sementara itu keluarga santri korban ambruknya pondok pesantren Al-Khozini Sidoarjo masih menanti hasil identifikasi korban. Sebagian keluarga memilih untuk bertahan di tenda istirahat yang disediakan BPBD Jatim. Hingga saat ini, tim DVI Polda Jawa Timur masih berupaya untuk mengidentifikasi jenazah korban yang telah ditemukan. 17 jenazah telah teridentifikasi di 2 lokasi rumah sakit, yakni di RS Sidoarjo dan juga RS Bayangkara, Surabaya. Jenazah yang telah teridentifikasi langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Hasil yang diotopsi kemarin aja, nggak jadi dari pihak keluarga diminta ngumpulin apa aja? Ijazah sama foto, mulai yang ketawa, yang bagus, kelihatan gitu. Jadi tinggal nunggu ya Pak ini. Saya sabar, suruh sabar lagi. Ya saya sabar Pak. Nggak boleh pulang sama istri, Mbak suruh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalam, manakala kami belum bisa memberikan pelayanan kepada santri secara maksimal. Permintaan maaf ini disampaikan oleh perwakilan Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo atas insiden ambruknya bangunan pondok pesantren yang terjadi pada Senin pekan lalu. Sampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya para santri. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalam, manakala kami belum bisa memberikan pelayanan kepada santri secara maksimal.
Tim SAR gabungan pun sudah menutup operasi pencarian dan evakuasi korban. Namun, selesainya operasi pencarian dan evakuasi ini masih menyisakan tanda tanya. Apa penyebab dari insiden yang menyebabkan 67 korban meninggal dunia? Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Julius Abbas, memastikan proses hukum menyelidiki ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Hozini segera dilakukan. Sejauh ini terkait dengan proses upaya penegakan hukum ya. Kalau bicara penegakan hukum, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa hal ini pasti akan tetap kita lakukan ya. Namun tentu menunggu dari proses pembersihan, proses evakuasi seluruh korban ini berhasil dilakukan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan Kementerian PU melibatkan pemerintah daerah dan Kementerian Agama bakal mengevaluasi konstruksi bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia agar peristiwa serupa tak terulang. Jadi setelah ini PU akan berbenah ya Pak soal pembangunan ponpes Indonesia ya Pak? Bersama-sama dengan Pemda setempat kita akan membahas selama. Kementerian Agama, Kemendagri, Pemda setempat akan terlibat. Nanti secara bertahap kita akan melakukan perbaikan sana sini agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Peristiwa ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Hozini Buduran, Sidoarjo terjadi pada Senin 27 September 2025. Peristiwa memilukan ini mengakibatkan 67 orang meninggal dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Tim SAR gabungan sudah menutup operasi pencarian dan evakuasi korban ambruknya pondok pesantren Al-Hozini di Sidoarjo. Lalu apa langkah selanjutnya? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Arif Hidayat dan juga juru kamera Andika Pratama di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat petang. Arif, evakuasi sudah selesai. Kemudian bagaimana dengan proses selanjutan termasuk juga pengusutan penyebab ambruknya pondok pesantren ini? Ya, selamat petang Maidob dan saudara. Saat ini seperti di belakang tempat kami melaporkan saat ini bahwa seluruh rangkaian operasi pencarian dan penyelamatan atas insiden ambruknya bangunan musola pesantren Al-Hozini di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ini telah resmi ditutup pada pagi tadi. Penutupan ini ditandai dengan apel bersama seluruh unsur SAR yang terlibat selama 9 hari terakhir. Penutupan juga ditutup oleh Kepala Badan SAR Nasional Republik Indonesia. Saat ini juru kamera kami akan menggambarkan bahwa kondisi di lokasi ambruknya pondok pesantren Al-Hozini ini telah ditutup menggunakan terpal begitu. Jadi kain atau terpal penutup yang berwarna biru ini adalah merupakan pintu masuk menuju lokasi ambruknya bangunan musola yang ambruk Senin pekan lalu. Di gerbang utama pondok pesantren ini juga masih diberi garis pembatas, garis polisi dan garis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini disterilkan untuk beberapa waktu ke depan karena memang untuk proses pemulihan dan proses penyelidikan dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Beberapa saat yang lalu, tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur telah datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan atau pemeriksaan di lokasi, pemeriksaan lanjutan begitu, dan untuk mengetahui penyebab pasti ambruknya bangunan ini. Seluruh tenda atau seluruh posko tanggap darurat baik dari BNPB, Basarnas, Dinas Kesehatan maupun milik Dinas Sosial pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada sore tadi sepenuhnya telah dibersihkan atau diangkut dari area ini, tak terkecuali seluruh alat berat yang bekerja membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan musola Al-Hozini ini telah ditarik dari lokasi.
Saat ini pendampingan proses pemulihan ini akan dipusatkan di kantor Pusdalop BPBD Provinsi Jawa Timur dan akan mendapatkan pendampingan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Al-Ghazini ini dinonaktifkan atau diliburkan untuk sementara waktu hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Pihak Al-Ghazini akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menunggu proses pemulihan ini. Maidop. Baik, terima kasih. Laporan Anda jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juga juru kamera Andika Pratama melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi polisi menangkap pelaku penembakan seorang pria yang sedang mengendarai sepeda motor bersama istrinya di Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang di kawasan Tangerang Selatan.